Halo guys, ketemu lagi bersama saya Awin dari channel Petani Milenial, channel edukasi, inspirasi, dan kiat-kiat sukses dalam bertani. Semoga sahabat petani milenial semua dalam keadaan sehat ya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana penjarangan anakan pisang agar bisa menghasilkan buah yang optimal, menghasilkan buah yang maksimal dan bermutu bagus tentunya guys. Oke, bagi sahabat yang belum mensubscribe, silahkan di subscribe channel kami dan tentu klik tombol loncengnya ya guys, sehingga update terus video-video kita. Jadinya penjarangan di sini adalah kegiatan kita untuk mengurangi banyaknya anakan pisang yang tumbuh dalam satu rumpun guys. Nah, ini contohnya kita lihat satu rumpun ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu ada 6 anakan pisang, sehingga perlu kita kurangi karena kita ketahui bahwa tanaman pisang itu tumbuh dan berkembang dengan anakan yang sangat banyak ya guys dari tumbuhan induknya. Tujuan kita melakukan penjarangan ini yaitu memberikan ruang, jadinya kita memberikan ruang buat pohon pisang, anakan pisang untuk tumbuh dan berkembang sehingga bisa optimal ya guys. Nah, terus jika dibiarkan, jadinya jika dibiarkan ini tunas-tunasnya tetap tumbuh, jadinya dalam satu rumpun pisang ini bisa sangat banyak sekali pisang dewasa, sehingga dari makanan akan terjadi persaingan dalam mencari makanan, yaitu berupa unsur hara dari tanah ini akan direbut oleh anak-anakan pisang, jadi pertumbuhannya kurang baik ya guys. Nah, terus kapan kita lakukan penjarangan ini guys? Jadinya penjarangan bisa kita lakukan itu minimal 6 bulan bagi pisang yang baru tumbuh, jadinya yang baru kita tanam minimal 6 bulan ke atas ya guys, ataupun menyesuaikan dengan anakan pisang yang tumbuh. Dan juga untuk pisang yang lama yang sudah berkembang itu bisa kita lakukan setiap 2 hingga 3 bulan sekali ya guys. Nah, di sini untuk penjarangan anakan pisang ini itu ada 2 ya guys. Jadinya yang pertama kita bisa melakukan pemotongan. Jadinya anakan yang kita tidak harapkan pertumbuhannya, atau kita bisa sebut kita akan buang, dia kita bisa potong ya. Jadinya kita akan potong anakan tersebut. Nah, kalau kami di sini jadinya untuk pisang yang baru tumbuh, yang baru kita tanam, nah, kita sarankan untuk memotongnya guys. Nah, terus yang cara kedua yaitu kita bisa melakukan pendongkelan dari anakan pisang ini, sehingga pisang yang didongkel ini bisa kita jadikan bibit, dan kita tanam di tempat yang lain guys. Tadinya kalau pisang yang belum berumur 1 tahun, jadinya karena dia baru tumbuh, baru membentuk akar, nah kita sarankan untuk penjarangannya berupa memotong anakannya guys. Nah, jika sahabat ingin
melakukan pendongkelan, jadi ya bisa dengan umur pisang 1 tahun ke atas atau minimal pisang tersebut sudah pernah berbuah ya guys. Ya itu menurut pengalaman kita, jadinya supaya akarnya sudah terbentuk dan kuat tentunya. Karena kalau jika kita dongkel akarnya belum kuat, jadi bisa-bisa nah induknya yang kena, induknya yang roboh guys. Nah untuk hari ini kita akan lakukan salah satu, yaitu dengan pemotongan anakan dari pohon pisang ini guys. Karena pohon pisang ini belum berbuah ya, jadinya usianya kurang lebih 8 bulan, jadinya kurang lebih usianya baru 8 bulan. Kita akan jarangkan ini dengan memotong anakannya. Nah untuk memotong anakan bisa sahabat gunakan golok, bisa dengan menggunakan sabit ataupun pisau besar. Nah tapi ingat, sebelum kita menggunakan peralatan kerja kita harus sterilkan peralatan kerja kita. Nah, kita siapkan dulu, jadinya kita sterilkan peralatan kerja kita. Kita sterilkan, kita bersihkan, bisa menggunakan disinfektan, bisa menggunakan deterjen, yang penting bersih sehingga tidak ada sehabis digunakan membawa virus atau penyakit pada alat kerja kita. Karena kita akan memotong anakan pisang, tentu akan berpengaruh pada tanaman pisang tersebut. Nah guys, ini bisa kita lihat jadinya dalam satu rumpun pisang ini. Kita coba hitung, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, jadinya dalam satu rumpun pohon pisang ini ada 9 batang pisang. Jadinya untuk pisang ini kita akan jarangkan dengan cara memotong anakannya, karena usia pisang ini masih kurang dari 1 tahun ya guys, atau pohon pisang ini belum berbuah. Nah ini dari 9 kita akan hilangkan 4 anakan pisang. Nah kriteria untuk penjarangan anakan pisang kita akan pilih yaitu anakan pisang dengan usianya yang berbeda guys. Nah kita bisa lihat dari ketinggiannya, ini yang paling besar, kita akan sisakan ya, kita akan sisakan 4 plus indukannya 1 jadi 5. Ini akan kita sisakan 1 ya, dengan usia yang berbeda 2, dan kita akan pilih anakannya yang kecil lagi 2. Jadi selain dari segi usia, kita sebagai pertimbangan menghilangkan anakan pisang ini adalah posisinya guys. Jadinya posisinya setidaknya agak jauh ataupun tidak menempel terlalu dekat dengan batang induknya, sehingga bisa memberikan ruang untuk dia tumbuh guys. Jadinya ini kan kita potong, yaitu nih kita cari rata dengan tanah ya. Nah, ini kita potong karena ini arah induknya mengarah ke sini. Ini juga kita akan potong karena terlalu dekat dengan induknya. Dan ini juga bisa kita potong ya. Jadinya sisa ada 1, 2, 3, 4, dan ini yang paling besar induknya ada 5. Nah ini akan
sudah idealnya maksimal 5. Jadi sahabat mungkin yang ingin ada cuma 4 boleh, kita bisa hilangkan lagi 1. Sehingga nanti pertumbuhannya, kenapa kita pilih usia yang berbeda, nanti ini akan secara bergantian menghasilkan buah secara bergantian juga guys, dari segi umurnya. Karena jika dalam satu induk berbarengan menghasilkan buah juga tidak baik ya guys. Itu tadi kita penjelasan mengenai penjarangan anakan pada pohon pisang, pada tanaman pisang, sehingga bisa berkembang lebih baik, berkembang optimal, dan juga menghasilkan buah yang optimal juga ya guys. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Jangan lupa tentunya like, komen, dan share video-video kami, sehingga kita bisa saling berbagi informasi, berbagi pengetahuan untuk semua. Terima kasih. Salam Petani Milenial Indonesia.